Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam keberagaman. Eh, Puji kepada Tuhan, salawat kepada Nabi. Langsung saja, eh, kami dari kelompok 7 Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan mempresentasikan materi dari atau yang disingkat sebagai SMK 3. Adapun anggota kelompok kami yaitu, slide selanjutnya. Yang pertama Karnila Permata Intan, yang kedua saya sebagai moderator Samsul Muarif, kemudian Muhammad Rifki Al-Fajri, selanjutnya Andi Nur Alpi Padilla, Dewi Yulianti, Heri Amalia, Andi Tendrisau, Ayulian Pratiwi, sama Baik. Next. Oke, sebelum lanjut kepada pembahasan materi kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi untuk pembahasannya. Yang pertama itu ada konsep dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, manfaat implementasi SMK 3. Ketiga, langkah-langkah implementasi SMK 3. Empat, tantangan dan hambatan dalam implementasian. Selanjutnya. Oke, untuk slide keempat ini adalah pokok dari pembahasan pada presentasi pada malam hari ini. Jadi saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan konsep-konsep atau konsep dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Saya persilakan kepada anggota kelompok. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK adalah suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengelola dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. SMK 3 melibatkan kebijakan, pengembangan prosedur praktik yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, mengurangi resiko terhadap kesehatan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya, materi kedua ada prinsip-prinsip SMK 3. Yang pertama itu ada 1, kepemimpinan dan komitmen, di mana manajemen harus memberikan kepemimpinan yang kuat dan komitmen dalam menerapkan SMK 3. Mereka harus menyediakan sumber daya yang cukup, membangun budaya keselamatan yang positif, dan melibatkan keseluruhan karyawan dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada partisipasi karyawan. Partisipasi karyawan harus aktif terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi di SMK 3. Mereka memiliki pengetahuan yang terhalang tentang kondisi kerja dan resiko yang dihadapi, sehingga partisipasi mereka sangat penting dalam menentukan tindakan yang efektif. Yang ketiga ada pendekatan sistematis. SMK 3 harus diterapkan secara sistematis dengan mengidentifikasikan, menilai, dan mengendalikan resiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pendekatan ini melibatkan pengembangan kebijakan, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Yang keempat ada penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan langkah kritis dalam SMK 3. Dalam proses ini, resiko-resiko yang mungkin timbul diidentifikasikan, dievaluasi, dan prioritas untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian yang sesuai. Pelatihan kompetensi karyawan harus memberikan pelatihan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang keselamatan dan kesehatan kerja, serta meningkatkan keterampilan pengetahuan mereka dalam menghadapi resiko kerja. Yang kelima ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif tentang keselamatan dan kesehatan kerja harus dilakukan di semua tingkatan organisasi. Informasi mengenai resiko, kebijakan, prosedur, dan tindakan keselamatan harus disampaikan dengan jelas kepada semua karyawan. Nah, yang terakhir ada pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keselamatan diterapkan dengan benar. Evaluasi kinerja, pemeriksaan audit, pelaporan yang harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasikan kelemahan dan melakukan tindakan perbaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk slide selanjutnya akan diwacanakan oleh kelompok saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan SMK 3. 1. Mencegah kecelakaan dan cedera. Tujuan utama dari SMK 3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan kecelakaan pada karyawan melalui bantuan risiko, evaluasi, dan pengendalian yang efektif.
SMK 3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera. 2. Peningkatan kesehatan karyawan. SMK 3 juga bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan karyawan di tempat kerja dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kesehatan, seperti bahan berbahaya, ergonomi yang buruk, atau stres kerja. SMK 3 dapat membantu mencegah penyakit yang terkait dengan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup karyawan. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Implementasi SMK 3 yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas di tempat kerja dengan mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. SMK 3 membantu menjaga kontinuitas produksi, mengurangi absensi, meningkatkan kualitas kerja, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan reputasi dan kepatuhan. SMK 3 juga bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memastikan kepatuhan standar keselamatan kerja yang berlaku. Dengan memiliki sistem manajemen yang baik dan menerapkan praktik terbaik dalam keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan dapat membangun citra yang positif di mata karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya persilakan kepada anggota kelompok untuk memaparkan. Baik, materi selanjutnya akan saya paparkan adalah manfaat implementasi dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan, yaitu SMK 3. Manfaat implementasi SMK 3 itu memberikan keuntungan bagi karyawan, bagi organisasi, dan bagi masyarakat. Keuntungan bagi karyawan itu satu, keselamatan dan kesehatan yang lebih baik. Implementasi SMK 3 memberikan manfaat langsung bagi karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Dengan mengidentifikasi dan menangani risiko, karyawan dapat bekerja dengan lebih tenang dan merasa terlindungi dari bahaya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau cedera. 2. Penurunan risiko cedera dan penyakit. SMK 3 bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan melalui langkah-langkah seperti penggunaan peralatan pelindung diri, pelatihan risiko keselamatan, pengaturan ergonomi yang baik, dan pengelolaan bahan berbahaya terhadap keselamatan karyawan dapat ditekan sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih nyaman dan sehat. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengurangi risiko cedera dan penyakit, penerapan SMK 3 dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan. Mereka dapat menjalani kehidupan pribadi yang lebih aktif dan bebas dari dampak negatif kesehatan yang terkait dengan pekerjaan. 4. Kesulitan dan partisipasi. SMK 3 mendorong keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Karyawan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi risiko, memberikan masukan, dan membantu dalam perencanaan dan keselamatan implementasi program. Hal ini memberikan rasa kepemilikan terhadap lingkungan kerja mereka dan meningkatkan motivasi serta keterlibatan dalam memastikan keselamatan dan kesehatan bersama. 5. Peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat, karyawan cenderung bekerja lebih efisien dan produktif. Kecelakaan kerja dan absensi akibat penyakit terkait pekerjaan dapat berkurang, mengurangi gangguan pada operasional perusahaan, dan meningkatkan output produksi. Selanjutnya, keuntungan bagi organisasi. 1. Penurunan biaya. Implementasi SMK dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Dengan mencegah terjadinya yang merugikan tersebut, perusahaan dapat menghindari biaya pengobatan, kompensasi kerugian penggantian, dan absensi yang tinggi. Hal ini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan dan meningkatkan efisiensi operasional. 2. Meningkatkan produksi. Meningkatkan produktivitas. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, penerapan SMK 3 dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan yang merasa aman dan terlindungi cenderung bekerja dengan lebih baik dan lebih fokus. Selain itu, pengurangan absensi akibat cedera atau penyakit juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas.
3. Peningkatan kualitas produk dan layanan. SMK 3 yang efektif dapat mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan dengan mengurangi risiko kecelakaan atau kegagalan proses produksi yang dapat mengurangi kualitas. Perusahaan dapat mempertahankan reputasi yang baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepatuhan terhadap peraturan. Penerapan SMK 3 membantu perusahaan mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Dengan mematuhi peraturan, perusahaan dapat menghindari sanksi dan teguran dari badan pengawas serta menjaga reputasi yang baik di mata pemerintah dan masyarakat. 5. Meningkatkan citra dan reputasi. Organisasi yang menerapkan SMK 3 secara efektif menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan karyawan dan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan reputasi di mata publik, pelanggan, dan mitra bisnis. Selanjutnya, keuntungan bagi masyarakat. 1. Keamanan dan keselamatan masyarakat. Implementasi SMK 3 membantu menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat secara luas. Dengan menerapkan praktik dan kebijakan keselamatan yang efektif, perusahaan dapat mencegah terjadi kejadian yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti kebocoran bahan berbahaya atau limbah dengan mencegah untuk dapat mencemari lingkungan atau mengancam kesehatan masyarakat di sekitar. 2. Perlindungan terhadap dampak negatif. SMK 3 berfokus pada bantuan dan risiko pengendalian yang dapat membahayakan masyarakat. Dengan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan industri, bencana lingkungan, atau paparan terhadap zat berbahaya, implementasi SMK 3 membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat merugikan kesehatan dan lingkungan. 3. Pembangunan berkelanjutan. Implementasi SMK 3 juga mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan sosial, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam operasionalnya. Perusahaan membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya slide ke-6. Langkah-langkah implementasi SMK 3 akan dibacakan oleh teman kelompok kami. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, langkah-langkah implementasi itu yang pertama, identifikasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Identifikasi risiko dan keselamatan dan kesehatan kerja terbagi menjadi 6. Ada yang pertama itu pemetaan dan analisis pekerjaan. Yang kedua, identifikasi bahaya. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, pengendalian risiko. Yang kelima, pelaksanaan dan pemantauan. Yang keenam, pelaporan dan evaluasi. Yang kedua itu ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko juga terbagi menjadi 6. Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, analisis dan perancangan kontrol. Yang keempat, implementasi pengendalian. Yang kelima, monitorisasi dan evaluasi. Dan yang keenam, pemantauan kesehatan karyawan. Saya kembalikan ke moderator. Ketiga, pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja ada 6. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan prioritas. Yang kedua, perencanaan program. Yang ketiga, perorganisasian dan sumber daya. Yang keempat, implementasi kegiatan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan evaluasi ada 6, yaitu pemantauan pelaksanaan. Yang kedua, data pengumpulan. Yang ketiga, evaluasi kebijakan dan prosedur. Yang keempat, evaluasi kerja. Yang kelima, audit keselamatan dan kesehatan kerja. 6, melibatkan karyawan. Dan 7, perbaikan berkelanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya tantangan dan hambatan dalam implementasi SMK 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan komitmen manajemen.
kurangnya kesadaran tentang pentingnya K3. Salah satu tantangan utama dalam penerapan SMK 3 adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di kalangan manajemen dan karyawan. Yang kedua, kurangnya komitmen manajemen. Tanpa komitmen dan dukungan penuh dari manajemen, implementasi SMK 3 dapat menghadapi banyak hambatan. Jika manajemen tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian integral dari operasi perusahaan, maka upaya untuk mengimplementasikan SMK 3 mungkin tidak dijalankan secara serius dan konsisten. 3. Kurangnya sumber daya. Implementasi SMK 3 memerlukan sumber daya yang memadai termasuk anggaran, personel, peralatan, dan pelatihan. Kurangnya alokasi sumber daya yang memadai dapat menjadi penghambat dalam mengimplementasikan program yang efektif. 4. Perubahan budaya kerja. Implementasi SMK 3 seringkali melibatkan perubahan budaya kerja yang melibatkan semua tingkat organisasi. Mengubah kebiasaan dan perilaku kerja yang sudah ada dapat menjadi tantangan, terutama jika budaya perusahaan tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas. 5. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Beberapa organisasi mungkin menghadapi tantangan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan SMK 3. Kurangnya pemahaman tentang konsep dan prinsip SMK 3 serta kurangnya keterampilan dalam melakukan bantuan, penilaian risiko, dan perencanaan program dengan efektif. 6. Perubahan regulasi. Tantangan lain dalam implementasi SMK 3 adalah perubahan regulasi yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Organisasi harus selalu memantau perubahan peraturan terkait dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang baru. Baik, saya kembalikan ke moderator. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu keterbatasan sumber daya. Yang pertama, kurangnya anggaran. Implementasi SMK 3 membutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Tantangan yang sering dihadapi adalah ketika perusahaan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pelatihan. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja yang terlatih. Implementasi SMK 3 membutuhkan tenaga yang terlatih dan berkualitas dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu keterbatasan peralatan dan infrastruktur. Beberapa organisasi mungkin kesulitan dalam mendapatkan atau memelihara peralatan kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan program SMK 3. Yang keempat yaitu tantangan dalam pemenuhan persyaratan hukum. Implementasi SMK 3 harus memenuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Yang kelima yaitu perubahan dalam skala dan lingkup operasional. Jika organisasi mengalami perubahan dalam skala dan cakupan operasional, penerapan SMK 3 dapat menjadi lebih rumit. Yang ketiga yaitu perubahan budaya kerja. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan SMK 3 adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak karyawan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pemahamannya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjadi penghambat dalam mengubah budaya kerja. Yang ketiga, ketidaksesuaian nilai dan norma. Budaya kerja yang sudah ada mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, kurangnya penipuannya karyawan. Karyawan dalam perubahan budaya kerja sangat penting. Jika karyawan tidak merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau tidak memberikan kesempatan untuk berkontribusi, mereka mungkin tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap perubahan yang diusulkan. Yang kelima yaitu kurangnya dukungan dan komitmen dari manajemen. Manajemen yang tidak memberikan dukungan dan komitmen yang kuat terhadap implementasi SMK 3 dapat melemahkan perubahan budaya kerja. Yang terakhir yaitu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Implementasi SMK 3 seringkali membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru. Jika karyawan tidak memiliki akses ke pelatihan yang memadai atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengadopsi praktikum keselamatan dan kesehatan kerja yang baru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Itulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.